Oke, Bang, kenapa ya kalau saya nge-gym kok cuman icip-icip doang, males dan kayaknya nggak kuat lama-lama. Gimana ya solusinya? Icip-icip doang kayak makanan aja diicip-icip. Pertama, saya setiap hari minum putih telur mentah 1 kilo. Bagus nggak ya kalau untuk otot? Wow, 1 kilo mentah. Hmm, Oke, aku nge-gym udah 2 bulanan bang. Udah dibantu pemakaian suplemen ini itu dan segala macam, kok nggak ada perubahan ya. Oke, next lagi minta sarannya bang, makanan apa yang harus dihindari selama nge-gym? Tergantung bang, bagusan bulking dulu apa nge-gym dulu? Mau tanya bang, emang kalau lagi masa pertumbuhan latihan di rumah misalnya push up dan lain-lain bisa mengganggu pertumbuhan ya? Akibatnya jadi pendek. Memasak telur beresiko mengurangi kadar vitamin di dalamnya seperti A, B5 dan kalium. Itu sebabnya banyak orang yang mengkonsumsi telur mentah. Jadi ini menu saya hari ini ya. Di sini ada sangkis, buah naga, sama buah pir dan tomat stroberi. Jadi tinggal di susunya, susu low fat ya, dan madu. Oke, cukup. Oke. Dan satu lagi menu proteinnya ya. Untuk proteinnya di sini ada susu whey protein, pisang, stroberi, madu. Ntar saya blender. Jadi semua bahannya udah dimasukin ke blender semua, pisang, stroberi, whey protein dan madu ya. Oke, saya blend dulu. Oke, selesai. Jadi ini cukup untuk makan sahurnya. Halo Binusmania, Assalamualaikum, welcome back with me. Di kesempatan kali ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Tapi sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Oke? Pertanyaan pertama, saya setiap hari minum putih telur mentah 1 kilo. Bagus nggak ya kalau untuk otot? Wow, 1 kilo mentah. Oke, sebenarnya untuk bagusnya lebih bagus yang dimasak ya, karena nutrisi di dalam telur yang sudah dimasak itu lebih gampang dan mudah dicerna oleh tubuh. Hal itu karena putih telur yang sudah dimasak itu merubah struktur protein di dalam telur tersebut. Walaupun jumlah protein yang sudah dimasak atau yang mentah jumlahnya sama aja, tetapi tubuh lebih mampu memanfaatkan protein telur yang sudah dimasak. Dan keamanan antara putih telur yang matang dan putih telur yang mentah juga tentu berbeda ya. Walaupun putih telur mentah kelihatannya dalam kondisi baik-baik aja, tetapi mungkin aja telur tersebut membawa bakteri salmonella yang mengakibatkan keracunan makanan dari bakteri. Karena bakteri tersebut terdapat di kulit telur atau di dalam telur. Tetapi di dalam telur mentah itu terdapat nutrisi penting yang ditawarkannya, seperti vitamin, mineral, lemak baik, dan antioksidan yang lebih maksimal. Ayo, memasak telur beresiko mengurangi kadar vitamin di dalamnya seperti A, B5 dan kalium. Itu sebabnya banyak orang yang mengkonsumsi telur mentah. So, pilih mana? Telur mentah atau telur yang udah dimasak? Tetapi makan telur mentah proteinnya tidak diserap maksimal. Kenapa? Banyak orang percaya bahwa mengkonsumsi telur mentah itu cepat atau bisa meningkatkan kadar protein yang Anda butuhkan daripada telur yang udah dimasak. Kenyataannya bahwa makan telur mentah ternyata bukan jawaban bagi teman-teman yang ingin menambah asupan protein di dalam tubuhnya.
Sebuah penelitian internasional jurnal Nutrition di tahun 2004 menguak bahwa manusia justru menyerap protein lebih banyak dari telur yang sudah dimasak. Kalau dari telur yang mentah itu kira-kira hanya mampu penyerapannya cuma 50%, sementara yang sudah dimasak itu bisa sampai 90%. Jadi jawabannya adalah kalau ditanya lebih baik mana ya, telur yang sudah dimasak atau belum. Kalau untuk protein lebih bagus dan lebih mampu diserap tubuh itu dari telur yang sudah dimasak. Jadi kira-kira gitu. Oke, umur 18 tahun, berat 70 dan tinggi 169. Udah bisa nge-gym apa belum? Udah bisa nge-gym sih, cuman logikanya kalau mungkin teman-teman menggunakan beban terlalu berat atau latihan yang mungkin menghambat masa pertumbuhan, itu mungkin aja bisa terjadi masa pertumbuhannya terganggu dalam artian di sini tingginya mungkin terhambat kali aja. Saya nggak terlalu mengerti untuk pembahasan tinggi, karena kalau ditanya tinggi ya saya juga mau lebih tinggi lagi. Tetapi ya logikanya mungkin di squat misalnya ya, bebannya terlalu berat, terus kita ngangkatnya kan otomatis kan fokusnya di kaki. Jadi mungkin saya nggak terlalu paham, mungkin bisa berisiko menghambat masa pertumbuhan tingginya. Tapi sih logikanya jangan terlalu menggunakan beban berat aja kali ya. Lakukan aja dengan beban yang semampunya. Tapi yang paling penting buat pemula, coba lakukan gerakan-gerakan yang benar-benar bisa teman-teman konsentrasikan ke otot yang teman-teman tuju. Misalnya di chest, konsentrasikan di chest, jangan asal-asalan angkat tapi nggak connect ke ototnya. Jadi lebih berfokus dulu, bisa konsentrasikan antara otak dan otot supaya latihannya nggak sia-sia. Jadi kira-kira gitu ya. Aku nge-gym udah 2 bulanan bang, udah dibantu pemakaian suplemen ini itu dan segala macam, kok nggak ada perubahan ya. Oke, jangan berfokus pada suplemennya, tetapi harus berfokus pada latihannya dan nutrisi dan istirahat banyak banget dan ya, karena emang itu harus dilakukan. Nutrisi, latihan yang benar, dan pola istirahatnya juga harus dibenerin. Jadi nggak bisa berpatokan saya pakai suplemen ini, suplemen itu dan segala macam. Suplemen itu hanya membantu, sekali lagi saya bilang, suplemen hanya membantu. Mungkin bagi teman-teman yang instan ya, pengen yang instan, seperti misalnya kalau misalnya daging kan harus dikunyah dulu, dimakan dulu, dimasak dulu. Nah kalau protein powder itu kan gampang, tinggal kasih air, shake dan diminum. Jangan terlalu berfokus ke suplemen bagi pemula ya. Harus dipentingkan dulu itu adalah latihannya, dibenerin latihannya dan istirahatnya. Kalau itu semua benar-benar udah tercapai, pasti ada perubahan. Tetapi kalau hanya berfokus saya udah latihan 2 bulan, sebulan atau 1 tahun, kalau latihannya juga nggak dibenerin dan istirahatnya juga nggak bener, nutrisinya juga belum maksimal, ya itu mungkin agak sulit percepat proses masa pertumbuhan ototnya. Dan lagi, jangan terlalu berfokus dan menargetkan. Jadikan olahraga itu sebagai kebutuhan, seperti teman-teman makan setiap harinya 3 kali 1 dan olahraga 1 kali sehari. Itu jadikan kebutuhan. Kalau ditarget ntar teman-teman juga bakal bosan sendirinya, walaupun kita ada up and down-nya. Tetapi kalau ditargetkan itu lebih membosankan ketika targetnya nggak tercapai. Jadi lakukan olahraga itu sesenang mungkin. Nggak sesemaksimal ya, sesenang mungkin. Lakukan dengan senang hati. Oke, jadi kira-kira gitu. Tetap semangat ya. Minta sarannya bang, makanan apa yang harus dihindari selama nge-gym? Tergantung programnya ya, mungkin saya sedikit cerita. Dulu saya kurus di 45 kilo. Terus untuk naikin size-nya saya makan apa aja yang saya ingin makan, tapi dengan dibantu dengan latihan. Begitu nanti kira-kiranya udah kebentuk, mungkin agak berisi lagi, berat badan juga nambah, di situ saya baru mulai diet. Pelan-pelan saya pelajari diet,
Di situ saya harus mengurangi porsi makan dan segala macamnya. Kalau basah itu kan lebih nggak akan kelihatan di muscle-nya, mungkin agak seperti sekarang, mungkin nggak terlalu kelihatan karena saya lagi program bulking dan saya juga nggak terlalu bisa menjaga makanan. Tetapi begitu nanti udah event atau prepare tanding, saya mungkin lebih ekstra super duper ekstra di dietnya. Tapi bagi teman-teman yang ingin dietnya slow aja, mungkin dari sekarang bisa atur pola makannya, coba kurangi gula, garam, santan, dan hal-hal yang akan menimbun lemak dan air. Jadi kira-kira gitu. Kalau untuk porsi makan atau makan apa yang harus dihindarin selama nge-gym, ya coba aja kurangi gula, garam, santan, dan segala macamnya. Karena akan mempersulit teman-teman pemula, apalagi teman-teman yang belum terlalu paham tentang diet. Jadi lebih baiknya kalau untuk menghindarin, coba kurangin aja yang makan-makan yang bakal menimbun lemak, kolesterol, dan segala macam. Jadi lebih baik makan sehat dari sekarang supaya nanti hasilnya juga maksimal, hasilnya juga cantik, bagus, dan nggak ribet begitu teman-teman ada pengen tanding. Jadi lebih mempermudah. Jadi kira-kira gitu ya. Oke, next lagi mau tanya Bang, emang kalau lagi masa pertumbuhan latihan di rumah misalnya push up dan lain-lain bisa mengganggu pertumbuhan ya? Akibatnya jadi pendek? Enggak, sama sekali nggak ada yang mengganggu masa pertumbuhan. Yang ada malah manfaatnya banyak banget ya, terutama kekuatan fisik. Jadi lanjutkan. Next lagi, bulking bagusnya pakai suplemen tambahan atau enggak ya Bang? Suplemen itu membantu. Jadi begitu selesai latihan udah ada suplemen powder yang langsung bisa diminum. Tetapi kalau nggak ada suplemen juga nggak masalah. Masih ada protein-protein alami yang bisa dicari atau dibuat seperti putih telur, kacang hijau atau kacang-kacangan, dan dari hewani ya seperti daging ayam atau daging sapi. Oke? Bang, bagusan bulking dulu apa gym dulu? Dua-duanya harus sejalan supaya mempermudah atau mempercepat proses bulkingnya. Lanjutkan. Oke. Bang, kenapa ya kalau saya nge-gym kok cuman icip-icip doang, males dan kayaknya nggak kuat lama-lama? Gimana ya solusinya? Icip-icip doang kayak makanan aja dicip-icip. Solusinya adalah lebih semangat lagi. Mungkin bisa ngopi dulu kan sebelum latihan supaya ada power dan tenaganya. Yang pasti mungkin lebih baik bawa teman partner, jadi lebih semangat lagi. Mungkin malu ya, mungkin ini lebih ke pemula kayaknya, jadi lebih malu atau nggak pede, nggak percaya diri untuk latihan di gym yang rame. Solusinya adalah bawa teman, bisa bareng-barengan latihannya. Dan kalau nggak ada tenaga bisa ngopi dulu dari pre-workout alaminya supaya powernya dapet ketika latihan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bagi teman-teman yang komennya belum terjawab, di next video saya bakal lanjutin lagi. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Thanks for watching. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, and share. Karena itu akan membuat saya lebih bersemangat untuk membuat konten yang lebih bermanfaat hampir setiap harinya. Thank you.